Hai teman-teman, welcome to YouTube channel Umi Elis. Hari ini Umi akan membuat roti pandan yang Umi buat tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan SP, dan tanpa menggunakan bread improver nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang alergi telur, alergi SP, bisa banget membuat roti seperti ini ya teman-teman. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Sebelum menuju ke videonya, bantu dukung channel Umi Elis ini dengan klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, makasih. Yuk sekarang kita mulai membuat rotinya. Nah teman-teman, jadi ini adalah bahan-bahan yang Umi gunakan untuk membuat roti pandannya ya. Seperti biasa, tahap pertama Umi akan mulai dengan proses mengaktifkan ragi ya. Jadi di sini Umi menggunakan air hangat, lalu Umi tuang dengan gula pasir, Umi aduk hingga larut. Setelah itu akan Umi masukkan raginya. Nah, setelah beberapa menit raginya sudah muncul buih seperti ini. Ini tandanya raginya sudah aktif, siap untuk digunakan. Nah, sekarang Umi akan mulai membuat rotinya ya. Jadi Umi memasukkan tepung terigu protein sedang, lalu Umi juga memasukkan air raginya tadi. Di sini Umi memasukkan air raginya secara bertahap ya teman-teman. Lalu Umi aduk dengan menggunakan spatula ya. Lalu di sini Umi menuangkan pasta pandan secukupnya ya teman-teman. Nah, Umi masukkan segini aja cukup. Setelah itu akan Umi aduk lagi dengan menggunakan spatula. Nah, setelah itu akan mulai Umi uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, tangan Umi sebelumnya sudah Umi cuci bersih dengan menggunakan sabun ya. Karena kalau menguleni adonan itu, kalau nggak langsung dengan tangan itu rasanya nggak afdol teman-teman. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi saat mulai setengah kali seperti ini akan mulai Umi masukkan margarinnya ya. Nah, kebetulan margarin Umi adanya margarin putih. Jadi Umi masukkan margarin putih ya. Apabila teman-teman punya margarin kayak Blue Band ataupun Vilma ataupun apapun, kalian bisa menggunakan itu ya, karena Umi kebetulan punyanya itu ya, margarin putih. Nah, setelah kali seperti ini, maka adonannya akan Umi bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah, ini adonannya Umi bagi menjadi 10 bagian. Lalu akan mulai Umi gilas dengan menggunakan rolling pin ya teman-teman. Ini tujuannya supaya halus ya permukaannya ya, supaya nggak keriput. Nah, setelah Umi gilas seperti ini, lalu akan mulai Umi isi dengan menggunakan mesis ya teman-teman. Saat menggilas dengan menggunakan rolling pin, bagian tepi lebih tipis dibandingkan dengan bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi bagian tengahnya Umi biarkan tetap tebal. Nah, sekarang akan Umi isi dengan menggunakan mesis ya. Untuk isiannya sesuai selera teman-teman aja ya. Di sini Umi sukanya meses, jadi akan Umi isi dengan meses. Selanjutnya akan Umi rekatkan dengan cara mencubit-cubit seperti ini, lalu akan Umi bentuk bundar. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu Umi letakkan rotinya di atas kertas bolu kukus ya teman-teman, karena Umi punyanya kertas bolu kukus. Nah, semuanya sudah Umi bunder-bunderin, lalu akan Umi istirahatkan selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit jadinya seperti ini. Tada! Sudah mengembang, saatnya Umi oven.
Nah, di sini Umi oven dengan menggunakan suhu 180 derajat selama 20 menit ya, teman-teman, menggunakan api atas bawah. Nah, ini udah 20 menit, rotinya udah matang. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, cantik bingit. Lalu Umi oleskan permukaannya dengan menggunakan margarin ya teman-teman, biar mengkilat. Nah, ini rotinya udah jadi, gampang banget kan membuatnya. Oke, saatnya Umi sajikan. A few moments later. Tara, ini dia roti pandan Umi sudah jadi teman-teman. Roti pandan tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan SP, dan tanpa menggunakan bread improver teman-teman. Dengan satu kali proofing hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kelemahannya apabila kita tidak menggunakan telur, tidak menggunakan SP, ataupun tidak menggunakan bread improver, rotinya itu tidak selembut ketika kita menggunakan telur, SP, ataupun bread improver teman-teman. Jadi ini rotinya agak crispy di luar, lembut di dalam. Bagi teman-teman yang alergi telur, bisa banget membuat roti ini ya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Teman-teman bisa mencobanya di rumah karena cara membuatnya gampang banget kan. Thank you for watching ya teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Umi Elis ini. Sampai jumpa di YouTube channel Umi berikutnya. Bye-bye.